jin leluhur ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam buku ini ya, saya lebih fokus membahas tentang perkara jin yang turun-temurun diwarisi atau diwariskan dari nenek moyang. Baik itu dari mbah buyut ya, kemudian dari kakek nenek, ayah, kemudian ke anaknya, ke cucu dan seterusnya. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya, apa salah dari anak cucunya sampai-sampai harus menanggung dosa dalam tanda kutip ya, yang telah dilakukan oleh leluhurnya yang telah bersekutu dengan buju atau dengan jin, dengan para setan. Karena dalam Al-Quran dijelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra, yang intinya salah seorang di antara kalian itu tidak menanggung beban dosa daripada orang yang melakukan dosa lainnya. Tapi kenapa ini anak cucu yang nggak tahu apa-apa, lahir dalam keadaan fitrahnya suci, tapi diwarisi jin dari nenek moyangnya? Seakan-akan itu tidak adil. Perlu diketahui bahwasanya ketika jin yang memang sudah mengadakan perjanjian mengadakan perjanjian dengan manusia ya, yakni leluhur-leluhur dari korban-korbannya yang sekarang ini, mereka itu tidak otomatis langsung ngikut. Ini catat baik-baik. Mereka tidak otomatis langsung ngikut begitu saja. Tapi di antara mereka akan mengintai terlebih dahulu. Dia akan ngecek kira-kira anak cucu dari keturunan mbah-mbahnya ini mana yang cocok dan mana yang nyaman untuk ditinggali dan diikuti, untuk menjadi kader-kader wali setan di kemudian hari. Saya katakan untuk kader wali setan di kemudian hari. Apakah kejadian ini pernah ada di zaman Rasulullah? Ada. Hadisnya bisa kita lihat dalam musnadnya Imam Ahmad. Di situ dijelaskan dalam beberapa jalur riwayat tentang seorang anak yang luar biasa sakti di zaman Rasulullah. Sampai-sampai anak ini bisa membaca apa yang difikirkan orang yang ada di hadapannya, apa yang masih terbesit di dalam hati seseorang yang ada di hadapannya. Nama anak ini adalah Ibnu Sayyad, atau dalam riwayat lain dikatakan Ibnu Sa'id. Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id sama saja. Hingga banyak saat itu kaum muslimin yang terfitnah karena kesaktiannya Ibnu Sayyad. Ini anak indigo zaman dulu ya, sesepuhnya anak indigo. Sampai-sampai menyita perhatian dari Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab minta izin kepada Rasul, wahai Rasul, saya minta izin, jangan-jangan ini Dajjal, aku minta izin untuk memenggal leher anak ini. Dilarang sama Rasul. Umar kan demikian, tegas, kalau memang dia Dajjal betulan, bukan kamu yang ditakdirkan untuk membunuhnya. Kalau memang dia bukan Dajjal, fitnahnya malah bisa nimpa kamu sendiri. Akhirnya didatangi langsung sama Rasulullah, ditanya sama Rasul, madza taro, apa yang kamu lihat? Inni aro arsan alal ma haulahul hayyat, aku melihat singgasana yang megah, yang dia berdiri di atas air atau di atas lautan, dan di sekitar singgasana itu terdapat ular-ular yang mengitarinya. Apa kata Rasul? Dzaka arsy iblis, yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Ikhsa fa innaka lan taqdu qadrak, enyahlah kamu karena kamu tidak akan melampaui takdir yang telah Allah tetapkan untukmu. Rasulullah tidak senang sama kemampuan-kemampuan, walaupun dia itu masih kecil, tapi sudah dijadikan, dikultuskan, seakan-akan dia itu menjadi orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah. Rasulullah tidak senang sama sekali. Makanya saya tanya kepada teman-teman sekalian, anak kecil bisa melihat jin, itu kelebihan apa kekurangan? Kelebihan apa kekurangan? Yang bilang kekurangan angkat tangan. Saya tidak terima golput.
Yang bilang itu kekurangan. Kelebihan. Kelebihan 1 orang, 2 orang, 2 orang. Saya bersama yang 2 orang. Itu kelebihan. Tapi kelebihan penyakit, dan itu harus dihilangkan. Perlu kita ketahui, yang namanya indigo itu bukan hanya sesuatu yang tersingkap dari mata saja. Guru saya, Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafidhahullah, menulis kitab berjudul Usulus Sihar. Di situ dijelaskan ada bab khusus namanya Al-Qurban. Al-Qurban dalam bahasa Indonesia maknanya adalah tumbal. Tumbal. Jadi ini salah satu ulama yang betul-betul konsen di bidang ruqyah. Beliau telah meneliti bidang ruqyah selama 30 tahun di Mesir. Sehingga tahu sekali, ya cuma 1 kasus yang beliau tidak tahu. Ada beberapa kasus, yakni tentang kasus babi ngepet dan susuk, beliau tidak tahu. Beliau baru menemukan di Indonesia. Dan beliau tertarik sekali untuk menelitinya. Saya tanyakan itu, susuk bagaimana? Babi ngepet bagaimana? Kalau tuyul masih umum, ya. Tapi ini aneh, orang berubah jadi babi, gesek-gesekan ekornya di tembok, uang bisa hilang. Di Mesir nggak ada itu. Indonesia sangat kreatif. Ya. Gitu juga susuk. Saya tidak paham susuk itu apa. Ya, saya katakan itu adalah sesuatu yang ditanam di bawah lapisan kulit untuk kebal bacok, ya, kebal sabetan pedang. Sekarang kan lagi ramai itu, bahkan makan beling, ya. Sepertinya persiapan. Kalau nasi nanti sudah jarang, makanya beling. Irit, ya. Yang mau jadi suami itu irit. Ya, karena kalau lapar tinggal mecahin lampu, makan lah itu. Nah, itu bagaimana tentang kurban atau tumbal ini? Ada 5 ya tadi permasalahan indigo ini. Yang pertama adalah kasful basar, yaitu disingkapkan kemampuan dia dalam memandang sesuatu yang sifatnya gaib. Ya, jadi orang lain tidak bisa melihat, tapi hanya dia sendiri yang bisa melihat. Di kamar ini terdapat jin gendruwo, ada kuntilanak, ada pocong, ada yang lain-lainnya. Orang lain tidak bisa melihat. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, dijelaskan dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Di situ dijelaskan qaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Man za'ama annahu ra'al jinna, barang siapa yang mengaku-ngaku telah melihat jin, jadi dia sengaja bikin reality show, ya, atau bahkan mengumumkan dirinya di halayak publik, aku bisa melihat jin, bahkan apa yang mengikuti kamu aku bisa lihat. Maka kata Imam Syafi'i, siapa saja orang yang mengaku-ngaku demikian, abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan, kita tolak persaksiannya. Jadi ketika ditolak persaksiannya oleh para ulama, berarti sudah dicap dia itu pendusta, tidak bisa lagi diambil perkataannya, ya, kecuali dia seorang nabi atau rasul. Jadi tidak ada lagi argumen Nabi Sulaiman aja bisa melihat jin. Nabi Sulaiman itu mukjizat, mata beliau bersih dari melihat hal-hal haram. Mata kita berapa kali kita melihat hal-hal yang haram dalam sehari, bahkan di gadget kita, ya. Kok pede sekali menyamakan diri kita sama Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya. Bahkan lebih tegas lagi ada dalam kitab Al-Kaukabul Ajuj. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan man za'ama annahu ra'ahum, siapa yang ngaku-ngaku melihat mereka, yakni bangsa jin, ruddat syahadatuhu, kita ditolak persaksiannya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena telah menyelisihi Quran. Harus dihukum. Itu Imam Syafi'i sangat tegas. Itu kalau bisa ngelihat jin kemudian ngaku-ngaku. Tapi kalau dia ngelihat jin sendiri karena diganggu, ya, kemudian dia tidak bangga dengan kemampuannya, maka tetap, ya, itu tidak terkena hukum yang tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah menangkap pencuri zakat? Itu kan jelmaannya jin. Apakah Abu Hurairah juga pendusta? Tidak. Al-Imam Asy-Syaukani, gitu juga Imam Syafi'i, dijelaskan dan dirincikan penjelasan mereka oleh Imam Asy-Syaikh Abdul Malik Az-Zaghabi dalam kitab As-Sawa'iqul Hariqah ala Syayatinil Maridah wa Sahara. Beliau menjelaskan
bahwasanya ketika seseorang melihat jin dalam wujud padatnya, wujud padat nih ya kayak kita nih, wujudnya padat, kasat mata. Tapi kalau tak kasat mata, wujud kayak angin. Angin bisa kita lihat, kentut bisa kita lihat, tapi ada. Dengan apa antum tahu itu ada? Kadang nggak bau. Ya. Perasaan ya. Itu tak kasat mata. Tapi kalau wujudnya ada, maka ini tidak termasuk orang yang ditolak persaksiannya. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim tentang seorang pemuda yang ikut perang Khandaq. Pemuda ini baru nikah, izin sama Nabi SAW untuk menjenguk istrinya di rumah. Dia cemburu karena mendapati istrinya sudah di luar rumah. Sampai saking emosinya, tombaknya itu diarahkan ke istrinya. Istrinya bilang, tahan tombakmu, jangan kamu marah, silahkan lihat apa yang ada di dalam rumah, kamu akan memaklumi aku kenapa aku sampai keluar rumah. Ketika masuk dan dilihat, ternyata ada ular besar melingkar di ranjangnya. Tanpa panjang kata, tombak dari pemuda ini langsung ditancapkan ke ular tersebut. Ular itu mati, pemuda Ansor ini juga meninggal dunia karena dibunuh sama jin yang lainnya. Datanglah para sahabat, Rasulullah SAW juga datang di tengah-tengah para sahabat tersebut. Semuanya melihat jelmaan jin yang berupa ular itu masih tertancap pada tombak. Dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika jin sudah berwujud padat, dia berwujud ular, berwujud manusia, mau itu menggunakan kostum pocong, kostum Dracula, zombie atau yang lainnya, ya, tatkala dibunuh maka bekasnya akan masih terlihat, nggak seperti di film-film vampir, begitu ditembak terus jadi debu, enggak, itu masih kelihatan. Makanya kalau jin, kata Ustaz Adi Hidayat ya, jin kalau berubah wujudnya, menampakkan diri di alam manusia, itu momen paling rawan bagi dia, itu jin bodoh. Kenapa? Kalau ditimpuk mati dia atau terluka. Sekarang YouTuber banyak ngejar-ngejar jin, ya, buat dikerjain. Wallahu alam itu beneran atau enggak? Saya belum percaya itu, karena jin susah untuk diliput pakai kamera. Ya, karena itu kalau wujud seperti itu ya sebenarnya masih tak kasat mata yang kayak begitu ya. Ya, kembali ke laptop ya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, istaghfiru li sahibikum hada inna bil madinati jinnun qad aslamu. Ya, mintalah ampun untuk saudara kalian ini karena dia tidak sengaja membunuh jin muslim. Kata Rasul, di Madinah sudah ada beberapa jin yang masuk Islam. Kalau kalian melihat penampakan dari jin muslim tersebut, yakni berubah ular, izinkan dia 3 hari menginap di rumah kalian. Tapi ada pendapat lain, 3 hari kalau memang ular beneran dipatok gimana? Ada riwayat lain yang mengatakan cukup gertak 3 kali. Digertak, keluar kamu. Itu. Kalau tidak keluar, berarti ya kalau tidak dia setan, ular beneran, boleh dibunuh. Ya. Yang penting jangan langsung dibunuh. Kecuali 2 jenis ular. Yang pertama dzutufyatain, yang kedua al-abtar atau al-batra. Dzutufyatain adalah ular weling yang mempunyai 2 garis hitam putih. Itu ular berbisa, betul? Ada yang ahli ular di sini? Nah, itu kata Rasul. Kalau abtar ya, batra, ini ular buntung. Ular buntung ya, menurut penjelasan para ilmuwan itu maknanya adalah ular fiber yang punya cincin, ular derik. Itu pandangannya saja kata Rasul bisa menggugurkan janin, bahkan membutakan mata, boleh langsung dibunuh. Lah, kita mengkiaskan berarti itu adalah ular yang berbahaya bagi adat manusia pada umumnya. Di tengah kita, kalau penampakannya adalah ular kobra, maka boleh langsung dibunuh. Kalau jinnya menuntut, salah sendiri nampakin diri dengan wujud ular kobra. Ya, kenapa nggak wujud kodok dan lainnya? Ya, itu aman malah. Ini ular kobra yang langsung dibunuh karena membahayakan dan itu berbisa.
Bisa dipahami ya? Baik. Itu tadi tentang penglihatan mata. Kemudian tentang pendengaran yang disingkapkan. Jadi dia bisa mendengar beberapa petuah-petuah dari orang kita bilang rijalul gaib. Rijalul gaib. Betul enggak ada yang namanya rijalul gaib. Saya sudah tuliskan juga dalam buku saya ini. Saya ambil fatwanya Kiai Abu Fatal As-Senori. Ada yang sudah punya bukunya? Intinya di apa? Tentang rijalul gaib ini, beliau menjelaskan orang yang banyak mengatakan masalah rijalul gaib, maka itu adalah orang yang pendusta. Orang yang pendusta. Karena rijalul gaib itu aslinya itu adalah jin. Ya, bukan manusia.